Allah akan menjaga kita. Ini bagian dari keimanan. Harus yakin, ya. Termasuk ihfadzillah tajidhu tujahaka. Kalau kita menjaga Allah dengan cara melaksanakan hukum-hukumnya, meninggalkan larangan-larangannya, tajidhu, maka Allah akan menjadi berada tujahaka, dari wajah di depan kita. Jadi Allah itu akan ada di depan kita. Jagain. Kalau kita jagain Allah, Allah akan jagain kita. Ini di dalam bahasa Arab namanya majaz. Majaz itu artinya kiasan. Kan bahasa Indonesia ada juga tuh makna yang tidak sesungguhnya. Kalimat yang tidak menunjukkan makna yang sesungguhnya. Ya, seperti ketika orang jatuh cinta mengatakan, duhai kekasih, duhai istriku, padahal nini udah nenek-nenek 80 tahun, saking ingin memujinya kita katakan, engkau sungguh bagai bulan purnama, ya. Kata nininya, Fred, Aki, kapan dari sejak muda nggak pernah memuji, tiba-tiba sekarang memuji, sungguh engkau bagaikan bulan purnama, ya. Beda si Aki hayang kawin deui. Padahal tentu saja wajahnya bukan bulan purnama. Tapi semua orang mengerti dengan bahasa kiasan itu. Ya. Nah, itu namanya kiasan. Banyak, ya. Maksudnya majaz di sini, kiasan di sini, Allah menjaga kita. Nah, kalau Allah menjaga kita itu memang dijagain betul. Tapi kita menjaga Allah, kita mematuhi perintah Allah. Ini kayak kita gini, ini lagi jagain Allah nih. Ngaji, tadi sholat jamaah, itu menjaga Allah itu. Coba kalau ini masjid gede begini, nggak ada yang sholat maghrib, gimana apa yang terjadi? Ini nanti kalau ada musibah, sekampung ini akan kena musibah nih. Kalau nggak ada yang melaksanakan sholat maghrib berjamaah, ini kita jagain Allah, melaksanakan perintah Allah berjamaah masjid. Di masjid ini dijaga, lingkungan kita selamat, insya Allah tuh. Ya, ini dampaknya jangan disangka enteng ini. Kalau sampai kosong nih masjid, terkutuk nih semua, ya. Masyarakat nih semuanya ngeri itu, nggak ada yang jagain. Kalau Allah nggak dijagain dengan melaksanakan kewajibannya, ngeri. Jadi kalau kita ini melaksanakan kebaikan-kebaikan, Pak, itu nanti Allah akan jaga tuh kita tuh. Pasti ada yang pernah merasakan diselamatkan sama Allah, ya. Suatu waktu disembuhkan sama Allah, dihindarkan dari musibah. Ini jangan dianggap sepele. Apalagi zaman sekarang, ya Allah ya Karim. Kemarin liburan sekolah, santri, saya larang seluruh santri dengan alasan apapun tidak boleh keluar habis isya waktu liburan. Kenapa, Pak? Mau salah, mau benar, mau ikutan, mau enggak, jadi korban sekarang itu. Ya Allah. Anak saya Umar itu pernah pulang subuh-subuh, Pak, dari Parung pulang ke pondok. Jadi sebelum subuh itu, sebelum subuh, belum azan subuh, berangkat jam 3. Dari Parung mau ke Cijeruk kan lewat Kahuripan tuh namanya Jampang itu kan. Desa Jampang itu depan kepala desa, dekat kantor desa itu. Yang nanti arah ke Madnur, Jalan Madnur ke arah Ciseeng itu. Pada ngumpul di situ, pada bawa parang, pada bawa samurai, Pak. Anak saya sendirian pulang naik motor. Ya, ada hampir dibacok gitu. Bayangkan penghafal Quran, nggak ada salah, nggak ada apa. Mereka nggak tahu siapa yang lewat. Kelihatannya anak muda, tapi karena dia memang gesit, ngebut gitu, lari ya. Ya emang saya bilang nggak boleh ngelawan, bukan nggak boleh takut, nggak. Rugi kita ngelawan orang-orang kayak gitu, ya. Orang-orang bodoh, korban yang nggak berguna gitu.
Memang betul-betul, oh Masya Allah kasihan. Makanya kemarin liburan itu, anak-anak santri kami, saya bilang nggak boleh ada yang keluar habis isya, maghrib kalau bisa udah di rumah dan nggak keluar lagi, kecuali ke masjid, ke si begini ya. Maksudnya jalan keluyuran nggak ada, nggak boleh. Saking rusaknya Pak. Di Amarapura itu di jalan berantem di Persiuda, yang tadinya dengar dari jauh-jauh sekarang dekat situ. Di jalan yang mau arah Puspiptek dulu itu, yang arah Puspiptek bagian belakang tuh, ya, namanya Keranggan. Yang ada apa tuh namanya? Legok, yang ada tempat ibadah haji itu, manasik. Ya, Lubana Sengkol itu, tukang usut. Ya, tempat pemancingan situ ada latihan manasik haji di jalan rayanya itu. Coba apa masalahnya? Gak ada masalah. Nah, maka salah seorang ulama masa lalu itu, zaman dulu ada seorang ulama itu kalau sholat dia jaga, sholat sunnah itu Pak, dijaga yang khusyuk. Sampai anaknya itu nanya, Abah, ya Abi, kenapa engkau kalau sholat itu begitu lama, begitu khusyuk di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Nah, aku melakukan ini agar Allah menjaga engkau. Perhatikan tuh Pak, ulama tuh, ya. Ketika aku melakukan ini, aku ingin engkau menjaga, Allah menjagamu dari fitnah dunia tuh. Ini menginspirasi kita Pak. Jangan dianggap sepele ya. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu menjaga Allah. Kebaikan, melakukan kebaikan baik kepada Allah, ibadah ya, berbakti kepada orang tua. Ya Allah ya Karim, ini saya ngeri ini ya, ini banyak banget fitnah di zaman akhir nih, akhir zaman. Di Bogor lagi kejadiannya, tapi orang Kristen ini Pak, di Cilengsi itu bagaimana tega itu, orang tua mati berdua, suami istri udah membusuk ya, itu ditelepon sama Pak RT-nya itu, orang Batak, Pak RT-nya orang Batak tuh. Ini orang tuamu sakit, orang tuamu sampai udah meninggal, ditelepon meninggal, nggak datang Pak, sampai penguburan baru datang. Seminggu kemudian balik lagi tuh, baru kemarin ketemu RT-nya, minta kunci rumah, minta izin Pak RT, saya mau masuk rumah, mau beresin. Coba, untungnya bukan orang Islam dia. Orang Islam udah dosa besar itu Pak. Ya maksudnya bukan untungnya, maksudnya betapa tega itu. Rumahnya udah ditinggalin sama orang tuanya, baru didatengin mau diambil, karena merasa menjadi ahli waris. Astagfirullahaladzim, ngeri kita. Tidak akan orang-orang, ini perhatikan, tidak akan orang-orang yang beriman, yang menjaga perbuatan baik, dia ibadah kepada Allah, senantiasa taat dan patuh kepada Allah, akan ditelantarkan sama anaknya karena Allah akan jaga Pak. Perhatikan tuh Pak, ini serius. Jaga diri kita, besok ketika kita membutuhkan penjagaan Allah, Allah akan jaga, tidak akan ditelantarkan begitu. Ini penting nih, karena janji dari Allah. Kamu taat kepada Allah, ketika kamu membutuhkan pertolongan Allah, Allah akan tolong. Naudzubillah tuh, sampai ditinggalin anaknya saja nggak mau tuh ngurusin. Nah, anak durhaka betul ya, memang karena dia bukan orang Islam. Makanya nggak boleh bilang almarhum sama orang yang bukan Islam meninggal tuh. Ya sudah, mendiang atau apalah, mayat begitu ya, jenazah aja udah paling bagus tuh. Ihfadillah, ihfadillah yahfadka. Ihfadillah tajidhu tujahaka idza sa'al. Ihfadillah tajidhu tujahak. Kalau kamu menjaga Allah, maka Allah akan menjadi berada di depanmu. Jagain. Ya Allah, ini tahadus bin nikmah, bukan Masya Allah. Mudah-mudahan karena kebaikan Pak. Karena saya menjaga betul, kalau saya sama orang tua itu, dan saya selalu wanti-wanti. Kayak punya banyak karyawan, guru terutama,
ya anak buah guru, teman, tim lah lebih tepatnya. Saya selalu perhatikan, tolong guru-guru, para ustadzah, hubungan baik dengan orang tua harus wajib dijaga. Saya tidak mau dengar kalian punya masalah dengan orang tua kalian. Saya tekankan, Pak, karena saya menjaga betul, dan mereka guru buat anak-anak murid, ya. Saya jaga, perhatikan apakah ada hubungan yang tidak baik antara guru dengan orang tua mereka. Kenapa? Masya Allah, ketika saya pernah pindah dari Sukabumi ke Bogor lagi, itu pulang bawa nyupirin jam 2 pagi itu, bawa anak-anak itu, si Umar tuh masih kecil-kecil, masih bayi, adik-adiknya tuh ngantuk sekali jam 2 itu, udah benar-benar tertidur, Pak. Saya lagi nyetir tertidur tuh. Ya Allah, sampai kemudian Allah bangunkan saya ketika tidur, mencet klakson, nggak sengaja itu. Wah, itu mah benar-benar, kalau Allah nggak bangunkan, udah kayak apa itu nggak tahu tuh. Saya bawa anak-anak, ya, bawa barang pindahan. Nah, ibunya nggak ikut, udah nyusul ini terakhir. Wah, itu beruntung ya, alhamdulillah itu. Apa? Saya jaga hubungan dengan orang tua. Pokoknya hubungan baik, lakukan kebaikan-kebaikan. Ya. Coba, itu pasti akan Allah lakukan untuk kita, Pak. Janji itu, pasti. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu, ini Nabi SAW berpesan yang kedua, kalau kamu meminta, fas'alillah, minta sama Allah, jangan minta sama yang lain. Satu hadis tuh, Pak, ya, satu hadis dijelaskan, ya, suatu ketika Nabi SAW itu didatangi Jibril. Kata Jibril, ya Muhammad, apakah engkau membutuhkan pertolonganku? Rasulullah menjawab, aku tidak butuh pertolonganmu. Yang aku minta hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah menyuruh Jibril, silahkan gitu. Tapi bahkan meminta kepada sahabatnya yang, ya, Jibril itu sahabat Nabi, ya, siap menolong, enggak, aku hanya meminta tolong kepada Allah. Tuh, Pak. Padahal maksudnya Jibril kalau mau menolong atas perintah Allah, tapi Nabi tidak, ya. Maka ini menjadi catatan. Ada satu kisah ketika Nabi Musa alaihi salam itu kan pernah menjadi udah dewasa, Pak, udah mulai dewasa, berantem sama orang Mesir. Nabi Musa itu kan Bani Israel tuh, keturunan Nabi Ayub, Nabi Yakub, keturunan Yakub, ya. Nah, berantem. Kalau Musa ini kan mengkuat, dipukul mati. Makanya ini sudah sinyal, wah, ini manusia yang akan menghancurkan kerajaan Fir'aun. Lalu dicari Musa itu sampai akhirnya kabur ke negerinya Shu'aib. Shu'aib ini keturunan Ibrahim juga, ya, tapi jalurnya lain. Jadi Nabi Ibrahim itu punya 3 anak. Anak pertama Ismail, nanti keturunannya Nabi Muhammad SAW. Anak kedua Ishak, nanti keturunannya Nabi Isa, termasuk Musa alaihi salam. Yang ketiga Madian. Madian ini anaknya Ibrahim dan nanti punya keturunan namanya Shu'aib, ya. Nah, Shu'aib ini punya anak perempuan 2. Lagi ngantri, Musa lagi dikejar-kejar, kabur ke negeri Madian. Lagi kejar-kejar itu, ngelihat ada perempuan ngantri, mau ngambil air buat bawa pulang ke rumah untuk orang tuanya Shu'aib, ya. Lalu sama Musa ditolong, kasihan dia, diserobot terus, ngantri tapi diserobot terus. Akhirnya diambil embernya, dia kuat, diambilin airnya, dianterin, ya. Nah, ketika itu di penunjuk jalannya perempuan itu dua-duanya. Tapi kata Musa, sebaiknya jangan kalian di depan, ya. Ya, nama manusia biasa, manusia secara basyariahnya manusia gitu. Jadi adabnya kalau laki dan perempuan jalan, jangan perempuan di depan, ini Pak,
dari sejak zaman dulu tuh. Kalau kita barengan jalan, laki-laki sama perempuan, perempuan jangan di depan. Kalau laki-laki itu godaannya di mata, ya, iya pokoknya di mata. Jadi kalau perempuan di depan, matanya yang dilihat, ya bagian belakangnya pokoknya mas segala rupa ya. Ini harus adabnya laki-laki di depan. Kalau perempuan nggak terlalu tertarik dengan godaan mata, ya. Kuping biasanya kalau perempuan itu, jadi gampang dirayu. Mau kayak gimana juga kalau udah dirayu suka luluh pak, ya, suka luluh. Nah itu bedanya. Nah setelah itu ditolong, akhirnya kemudian dikembalikan kepada Shu'aib, ya, akhirnya begitu. Musa itu nggak punya uang, nggak punya bekal, sendirian dia kelaparan. Udah selesai itu pulang, Musa pergi, kelaparan, nggak punya apa-apa, akhirnya minta sama Allah, ya, ya Allah lapar nih, nggak punya makanan, minta sama Allah. Datang dua perempuan lagi, bang, nih ada makanan dari bapak, ya, abang suruh ngadep ke bapak. Nah akhirnya apa yang terjadi pak? Lalu akhirnya Musa dinikahkan dengan dua perempuan itu. Kalau zaman dulu masih boleh, ya, kakak adik langsung dinikahin sama Musa dua-duanya. Nah ini udah dinasah dalam Al-Quran, ajaran Nabi Muhammad SAW, laki-laki tidak boleh menikahi dua kakak adik sekaligus, ya, sampai difilmin tuh. Alhamu al-maut, ipar adalah maut. Luar biasa pak, seminggu 1,5 juta penontonnya. Itu orang Indonesia butuh hiburan luar biasa, ya, memang bahaya. Nah dulu boleh nikah. Jadi Nabi Musa minta makan sama Allah. Anak-anak kita kalau lagi besok mau ujian masuk perguruan tinggi negeri, minta sama Allah. Jangan pernah lupakan, kita seukur istilahnya kepala gatel, ini kayaknya ada kutu nih, minta sama Allah. Pokoknya apa saja, semua apa yang kita rasakan, apa yang kita inginkan, minta sama Allah. Maksudnya jangan melupakan minta sama Allah. Walaupun misalkan kita keramas biar kagak gatel badan, minta sama Allah, tapi juga tetap ada ikhtiarnya, ya. Pokoknya semua persoalan ini fas'alillah, apapun yang kamu inginkan di dalam kehidupanmu, minta sama Allah. Itu menjadikan semakin banyak kita minta sama Allah, jangan menjadikan kita itu malas, ya. Ini perintah Nabi. Gulam, apapun yang mau kamu minta sama Allah. Dan memang diperintahkan itu semua. Apa? Mau keluar rumah minta diselamatkan, ya kan? Mau ke masjid kita berdoa sama Allah. Masuk masjid kita berdoa sama Allah. Allahumma gfirli dhunubi waftahli abwaaba rahmatik. Masuk Masjidil Haram kita berdoa berlindung dari godaan setan. Coba bayangkan Pak tuh, mau masuk Masjidil Haram, di pintunya dianjurkan berdoa, ya. Allahumma inni a'udzubika minasyaiton, tuh, minasyaitonir rajim, dan seterusnya tuh, panjang doanya. Jadi apapun, minta anak soleh, minta, tapi jangan cuma berdoa. Didik dengan benar, didik dengan baik, kasih contoh, itu jelas kewajiban. Tapi perintah Nabi, kita punya persoalan apapun, keinginan apapun, mintanya sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa idzasta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta tolong sama Allah. Di makhluk itu cuma ada 3 Pak, ya. Selain tumbuhan dan hewan, makhluk itu cuma ada 3, manusia, malaikat, jin. Enggak ada selain itu. Yang sampai kepada kita, Allah menciptakan manusia, jin, malaikat. Enggak ada yang lain. Enggak ada yang lain. Kalau dia bukan manusia, jin. Kalau bukan jin, malaikat.
Kalau bukan malaikat, jin. Kalau bukan jin, manusia. Itu pokoknya di antara tiga. Tidak ada yang lain. Dan semuanya makhluk Allah kedudukannya. Hati-hati nih. Tidak ada yang lain kecuali itu bertiga. Nah, di antara bertiga ini, itu semua punya fungsi untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jangan pernah menjadikan dua makhluk selain manusia sebagai tempat meminta. Hati-hati. Kalau kita meminta pertolongan, minta perlindungan, minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah khawatir. Ini akidah nih, kata Nabi, perintah Nabi. Nggak usah lagi minta sama jin. Saya sering pernah cerita kan, di pondok kami itu ada namanya batu lawang. Batu lawang itu diterowong sama apa namanya itu, orang yang bisa melihat yang begitulah, saya nggak ngerti. Ada ternyata perkampungan jin di situ. Gimana tahunya, saya emang nggak ngelihat, nggak bisa, ya. Nah, tapi ternyata si jin itu minta sama yang orang yang biasa ngasih sesubuh itu, tolong dibangunkan bangunan di atasnya itu. Jadi di depan goa itu ada goa yang keluar air, airnya nggak pernah habis tuh, ya. Dia minta, kata si jinnya, tolong bikinkan saung untuk kalian ngasih sesubuh kepadaku. Coba, dibikinin, Pak. Ada orang Jakarta, dia punya permintaan, ternyata kebetulan dia sakit, dia minta, katanya kalau sembuh saya akan bangunkan deh. Si jinnya itu ngomong, saya juga nggak tahu, tapi ngomongnya bagaimana, ya? Ngomongnya bagaimana, pakai bahasa apa? Akhirnya benar dibangunkan itu, masya Allah. Tapi sekarang ketika kami itu belum kami datang, belum. Ketika kami bangun pesantren, bangun musola deket goa itu, dan ternyata alhamdulillah sudah nggak ada lagi yang nyuguh, nggak ada, ya. Mungkin jinnya juga udah tobat kali, ya. Itu udah kayak gitu, udah nggak musim, ya. Kenapa? Kagak pantas, Pak. Kita sama-sama makhluk. Coba, masih aja. Ini yang saya khawatir ini sekarang. Semakin banyak orang paranormal itu meramal. Oh, ini akan terjadi begini, ini akan kejadian begini. Wah, jangan didengerin, nggak boleh. Gawat, jangan sampai kita dengerin, ya. Minta tolong, itu banyak. Saya kasih garansi, ini dari Rasulullah SAW. Mau minta apa, minta tolong apa, semua mintanya sama Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti kasih. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Wa'lam, ketahuilah, annal ummata, itu ada di situ, ya. Nah, annal ummata law ijtama'at atau law ijtama'at, boleh dibaca begitu, ya. Kalau manusia berkumpul di satu kampung, mereka berkumpul mau ngapain? Ala an yanfa'uka, mau memberikan pertolongan, memberi manfaat apa saja, tidak akan bisa. Lam yanfa'uk, ya, nggak akan bisa mereka itu memberikan manfaat. Perhatikan tuh, Pak. Illa bisyai'in qad katabahu Allah, kecuali sesuatu yang sudah Allah tetapkan. Tidak ada yang bisa nolongin kita, Pak. RW berapa ini, sejamaah lingkungan perumahan di sini kompleks mau memberikan manfaat kepada kita, kata Allah, kata Nabi SAW, nggak akan bisa. Demikian sebaliknya, wa in ijtama'u ala ayyadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Kalau misalkan manusia ini berkumpul akan memberikan madarat itu kerusakan, baik memfitnah, baik memukul, baik membunuh, baik
melakukan penganiayaan, kata Nabi nih, tidak akan bisa kecuali apa yang sudah Allah tetapkan. Jadi yang memberikan manfaat dan madarat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Harus yakin. Harus yakin nih. Wah, zaman susah uang begini, pekerjaan, Masya Allah, ribuan baru lulus kemarin, mahasiswa-mahasiswa kita, sarjana-sarjana, pas udah lulus nggak bisa cari kerja. Nggak pernah putus asa orang beriman itu, Pak. Ya, dia tidak akan mendapatkan madarat, kerusakan. Wah, lingkungan ini nyalahin lingkungan, nyalahin ini, nyalahin itu. Wah, minta sama Allah. Ya. Oh, ini dihalangin, mau maju, mau berusaha, tapi penghalangnya ini. Jangan putus asa, minta sama Allah. Karena manfaat dan madarat di tangan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Ini keyakinan nih, jangan khawatir. Selama kita berbuat baik, ya. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Sesungguhnya kalam itu sudah diangkat. Jadi maksudnya ketika Allah tetapkan kebaikan, kebaikan yang terjadi. Ketika Allah tetapkan keburukan, keburukan yang terjadi. Manusia siapapun, jin, malaikat, mau mengubah kebaikan menjadi keburukan, mau merubah keburukan menjadi kebaikan, nggak bisa. Semuanya digenggam di tangan Allah Subhanahu wa taala, dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Jagain anak-anak kita tuh jangan sampai musyrik, ya. Nah, ini penting, ini sederhana tapi penting. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi mengatakan hadisun hasanun sahihun, ya. Hadis ini derajatnya hasan sahih. Sedangkan dari Imam Ahmad, ya, dan lain-lain, ada kalimat yang berbeda. Selain Imam Tirmidzi tadi, kata Nabi SAW, ihfazillah tajidhu amamak. Jaga Allah, maka Allah akan ada di depan kita. Ta'arraf ilallah, kenali Allah, fir rakhai ya'rifka fis syaddah. Kalau kita mengenal Allah di dalam keadaan rakha itu pas lagi seneng. Kadang-kadang kita kan pas lagi sakit ingat Allah, lagi sehat mah lupa. Ini manusia nih, ya. Jangan begitu. Pas lagi banyak duit ingat Allah, terbalik. Pas lagi banyak duit lupa sama Allah. Wah, pesta apa, melakukan ini, melakukan itu. Dia lupa yang memberikan rezeki itu Allah. Kalau udah miskin minta sama Allah, ya Allah, tolong. Manusia tuh. Perintah Nabi, nah, ini kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kalau kamu lagi bahagia, selalu ingat sama Allah. Nanti kalau kamu pas lagi sedih, lagi nggak punya uang, Allah akan mengingatmu. Lagi punya duit, jangan poya-poya, sedekah, masuk ke masjid, zakat bayarkan, itu namanya mengingat Allah. Ya. Nanti suatu ketika kita punya masalah apapun, Allah akan ingat. Ya, hambaku lagi punya masalah, Allah akan ingat tuh, dibantuin. Ya, ya. Ini harus yakin nih. Jangan ragu-ragu. Wa'lam anna ma akhta'ak. Ketahuilah sesungguhnya apa yang akhta' itu sesuatu yang menyimpang gitu. Ya. Misalkan yang luput, ya. Sesuatu yang tidak akan terjadi pada diri kita nggak akan terjadi. Atau sesuatu yang memang wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Sesuatu yang harus terjadi pada diri kita nggak akan meleset, pasti itu. Kalau besok kita ditakdirkan Allah menjadi orang kaya, Pak Haji misalkan dikasih proyek nilainya 1 T misalkan Pak Haji
tolong bikinkan ini lapangan golf di mana kek, Pandeglang gitu, ini 1 T, saya pengen cuman Pak Haji. Wah, orang-orang banyak yang nggak setuju kan, wah ini kenapa Pak Haji yang dapat? Ini misalkan nih, ya, syirik maksudnya, iri. Wah, dihalangin, mau pakai dukun, mau pakai dikin, mau pakai dakan, lobby menteri, lobby LBP, wah pokoknya bagaimana, nggak akan pengaruh. Ketika Allah sudah tetapkan, aku ingin memberikan rezeki ke Pak Haji, ya, maka tidak akan ada yang bisa mengganggu, menghalanginya. Jelas Pak ya? Nggak akan bisa. Memang ada yang lebih berkuasa dari Allah. Allah yang ingin agar rezeki ini diberikan kepada seseorang, maka akan terjadi. Maka jangan ada khawatir tuh Pak. Ini pedagang itu terlatih Pak. Saya perhatikan pedagang di pasar, ini tukang kelontong, ini tukang kelontong, ini tukang kelontong, ya. Baru buka lagi tukang kelontong lagi, ini udah 3 aja, masih nambah 1 lagi tukang kelontong. Mereka udah terlatih tuh Pak. Bang, nggak apa-apa tuh jualan kelontong lagi. Ah, nggak apa-apa, rezeki mah udah diatur. Itu penting itu Pak. Tukang ayam, datang lagi tukang ayam, mau jualan. Jangan, udah di sini jangan jualan ayam. Kami udah bertiga aja udah rebutan, nggak ada. Itu penting tuh, ya. Dan kenyataannya memang tidak terpengaruh. Udah rezekinya si ini, rezekinya si ini, rezekinya si ini. Itu Allah. Nah ini harus yakin. Sehingga kalau perhatikan tuh Pak, ketika Islam mengajarkan demikian, berantem nggak tuh tukang ayam? Kagak, nggak ada. Ya, orang-orang proyek saling, ya silahkan aja, nggak usah saling mengganggu. Oh, Allah pilih dia rezeki, ada proyek 1 triliun. Ya barangkali Pandeglang kalau mau bikin lapangan golf bisa haji atau apalah, ya, nggak usah khawatir. Memang Allah sudah tetapkan. Ternyata memang kita nggak dapat, emang Allah nggak tetapkan. Nggak usah ada prasangka buruk, nggak usah, wah kok orang lain yang ini. Akhirnya istilahnya proyek ditolak, dukun bertindak, musyrik. Nggak usah, tenang aja, nanti akan ada proyek yang lain, ya. Itu. Kenapa? Karena wa'lam annan nasra ma'as sabri. Perhatikan, kemenangan, pertolongan Allah itu ma'as sabri, bersama kesabaran. Ini catat Pak. Kalau kitanya, wah tetangga kita kok yang dikasih proyek, atau tetangga kita kok yang naik jabatan, tetangga kita kok yang jadi RW. Kalau RW emang nggak ada sirik-sirikan kayaknya. Malah nggak pada mau, ya. Ya saya dengar almarhum Pak RW, almarhum saudara kita, ya Pak Sis, saya ke rumahnya itu, aduh Ustaz saya udah nggak mau jadi RW, tapi ini warga gitu, jadi RW emang nggak mau, nggak ada rebutan, cuman warga minta lagi, ya, tuh RW yang dipengenin sama warga. Kalau RW-nya benar, pemimpin yang benar itu diminta sama orang, ya. Ada kepala desa di Jawa itu, dia nggak mau sama sekali, nggak mencalonkan Pak, nggak kampanye. Ya udah berhenti saja, udah nggak mau, saya nggak mau urusan jadi. Warganya didaftarin sama warga, dipilih sama warga hampir 100%. Ya, pelantikan juga nggak mau di kantor, di rumah aja ditunggu, dilantik di rumah tuh saking warganya pengen. Karena Pak Lurah itu lurah yang adil, masya Allah. Kagak usah bayar-bayarin, nggak usah keluar duit, masya Allah ya. Pertolongan bersama yang sabar. Ya, maka apapun yang terjadi dalam berjuang ini, dalam beramal soleh, jangan pernah merasa hati kita ini kotor. Kok Allah, kenapa dia orang kafir dikasih, kenapa dia orang nggak pernah sholat ke masjid dikasih? Ya Allah ya Karim, ujian. Jangan ada protes begitu. Pada waktunya ente dapat, Allah akan kasih. Kan bisa jadi, wah dia dapat proyek, ternyata proyeknya gagal.
Bangkrut bukannya untung malah buntung. Akhirnya nanti bisa bersyukur, Pak. Oh, untung bukan. Nah, gitu baru setelah kejadian. Tapi kalau belum, syirik. Kenapa sih? Saya udah rajin sholat, saya udah rajin sedekah. Kenapa dia yang dapat? Protes di awal. Udah kejadian itu ternyata malah rugi itu, Pak. Akhirnya dia baru sadar, aduh, untung bukan, nah itu, untung bukan saya. Coba. Jadi Allah Maha tahu, Pak. Ya. Masya Allah. Nah, terakhir, wa annal farja ma'al karbi, ya, atau kurbi boleh baca. Sesungguhnya kebahagiaan beserta kedukaan, ya. Jadi maksudnya kalau selama ini kita dikasih musibah, ujian, waduh sedih, sesungguhnya nanti Allah akan berikan kebahagiaan, insyaallah. Ya. Ada orang Sunda itu begini, Pak, peribahasa Sunda, mun urang geus menang tanjakan, pasti orang menang turunan, pasti. Kalau kita naik nih, naik di gunung, udah sampai puncak, nanjak, capek, nanjak sampai di puncak, pasti itu akan ketemu dengan turunan. Itu peribahasa, ya. Wa anna ma'al usri yusra, bersama dengan kesulitan akan ada kemudahan. Ini memotivasi kita. Hadirin jamaah sekalian, kalau kita laksanakan amalan ini, sesungguhnya pasti akan memberikan ketenangan kepada diri kita, ya. Segala kesulitan, musibah, sakit, kekalahan, apapun itu jangan pernah menjadikan kita itu lepas iman. Jangan pernah kita berburuk sangka sama Allah, ya. Insya Allah hati kita akan tenang, selamat insya Allah, nggak pernah khawatir, ya. Dia punya masalah, jangan pernah berbuat jahat, jangan mencari jalan pintas, minta sama Allah. Sebelum dikabulkan terus minta sama Allah, pasti kalau hati kita itu betul-betul tulus, ikhlas, minta sama Allah, insya Allah pada suatu saat nanti Allah akan berikan itu. Sampai titik ini fakir merasakan betul, Pak, ya. Masya Allah. Maksudnya ini untuk tahadduts bin nikmah, ya. Sering di pondok tuh hari ini beras nggak ada, itu besok maksudnya besok udah nggak ada beras nih, itu nggak pernah kelaparan santri, Pak. Setiap butuh beras, besok datang beras itu, nggak tahu itu. Karena kami udah, masya Allah, udah lama sekali itu di pesantren bertahun-tahun, nggak pernah tuh. Ya pokoknya minta, ya terserah Allah. Nggak pernah sampai santri itu nggak makan tuh, nggak pernah. Padahal kita nggak punya uang, ya. Tapi selalu Allah penuhi kebutuhan kita. Ini sekedar ibrah, pelajaran. Dan akhirnya saya ingin mengatakan betul-betul ini terjadi, Pak. Asal kita ini ikhlas, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi enggak diam. Kalau kerja keras apa itu hal-hal yang tidak dilakukan. Karena enggak boleh malas, Islam itu enggak boleh malas. Tapi pada suatu saat kita butuh pertolongan Allah, Allah akan tolong kita, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan insyaallah nanti lain kesempatan. Nanti begini aja tuh bagus juga tuh kan, gede. Atau mungkin nanti per kalimat biar lebih besar lagi ininya, ya Pak Rojak. Karena baru kemarin ya kasih tahu ternyata ini berkembang ini pelan-pelan ya, insya Allah nanti AC-nya udah dapat kumpul berapa AC? Udah 5. Wah iya benar, betul insya Allah. Nah nanti udah 5, udah luar biasa, Pak, ya. Mudah-mudahan nanti terpenuhi insyaallah. Insyaallah sabar, terpenuhi insyaallah, ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa atubu ilaik. Yassarallahu umurana wa hassil maqasidana. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita. Kita minta, kita butuh AC, insyaallah akan terkabul, ya. Mudah-mudahan diberikan dengan mudah dan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.